kita mendoanya itu tapi belum dikabulin oleh Allah. Itu biasanya seperti itu, jadi merasa tertolak. Jadi biasanya yang menjadikan rizki itu belum sampai kepada kita itu biasanya dari amal soleh kita sendiri. Biasanya amal soleh itu banyak sekali, dari mulai berkata, dari mulai berpikir, dari mulai ikhtiarnya. Kemudian kalau kita muslim, kemudian kita dalam menjalankan syariat Islam bagaimana. Karena yang dijelaskan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arzaqana rizqan halalan tayyiba. Allahumma fasalli wa sallim ala man kana lil mu'minina nadhira. Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi humus syurafa. Amma ba'd, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah masih berkenan untuk memperjumpakan kita kembali tentunya dalam acara Bengkel Hati. Dan alhamdulillah di majelis kita yakni Masjid An-Nida pada kesempatan kali ini telah hadir dari berbagai macam majelis taklim. Yang pertama ada Majelis Taklim Al-Amanah Pinang Ranti, mana? Waalaikumsalam, dekat Pinang di belah dua ya. Yang kedua ada Majelis Taklim Ikada Tanggamus Lampung. Waalaikumsalam warahmah. Mudah-mudahan ibu pulang ke Lampung selamat semuanya, amin. Yang ketiga ada Majelis Taklim Az-Zahra Bandung. Waalaikumsalam Daramang sadaya. Alhamdulillah terbawa peyem.
Puyum. Puyum. Maaf Bu, maaf. Yang keempat ada Majelis Taklim An-Nida MNC TV. Banyak amat ini. Mau demo Pak. Alhamdulillah. Seperti biasa pemirsa yang dirahmati Allah, kita senantiasa ditemani oleh Ustadz kesayangan kita, yakni Ustadz Danu. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini Ustadz Danu semakin cerah aja dari hari ke hari Bu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Ustadz Danu senantiasa diberi kesehatan oleh Allah. Amin, amin ya Allah, amin. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi Anda yang ingin bergabung menjadi jemaah Bengkel Hati, Anda bisa menghubungi layanan SMS kami 0812 8306 8150. Nah, Ustadz, ini pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang insya Allah ini tema dinanti-nantikan oleh pemirsa. Oh, insya Allah, amin. Rezeki yang tertolak. Jadi bukan pacar aja yang tertolak, rezeki tertolak. Maksudnya itu rezeki aja nggak mau datang gitu ya maksudnya. Rezeki nggak mau datang gitu ya. Rezeki enggan datang ke kita. Ya. Nah, sebelum kita membahas rezeki yang tertolak, ciri-cirinya seperti apa? Nih Ustadz, bagaimana nih Ustadz? Apa sih kira-kira arti rezeki sendiri biar pemirsa ini lebih luas wawasannya tentang rezeki Ustadz? Iya, rezeki sendiri itu kan memang luas ya. Jadi umpamanya mendapatkan nikmat wujudnya harta itu rezeki. Mendapatkan nikmat wujudnya suami atau istri itu rezeki. Mendapatkan nikmat diberi momongan berupa anak itu rezeki. Mendapatkan nikmat bisa memberikan sodakoh itu juga rezeki. Memberikan mendapatkan nikmat kita bisa menjalankan syariat Islam itu rezeki. Mendapatkan nikmat bisa membaca Quran itu rezeki. Dan semua yang diberikan oleh Allah Ta'ala, baik yang kita mohon melalui doa maupun yang tidak dimohonkan oleh kita tapi Allah memberikan itu rezeki ya. Jadi tidak hanya terbatas pada kekayaan, harta, enggak terbatas bukan. Di situ. Tidak terbatas. Jadi lebih luas lagi Ustaz. Lebih luas. Jadi istilahnya nikmat mendapatkan musibah itu ya rezeki juga. Rezeki juga. Rezeki memang karena amal yang kurang pas aja. Kan ada nih Ustaz ya. Seorang istri biasanya kalau dapat suami yang jelek, lebih ketawa ini. Kata si istri, gua nggak dapat rezeki, dapat musibah. Kata si suami dapat anugerah. Oh, iya, betul. Kata si itu, wah gua musibah banget. Iya. Gimana Ustaz kalau seperti ini? Iya, itu kurang bersyukur aja. Kurang bersyukur. Oke, kita akan lanjutkan lagi Ustadz bincang-bincang kita tentang rezeki yang tertolak. Akan tetapi pemirsa jangan beranjak kemana-mana. Alhamdulillah pemirsa Anda masih setia bersama kami tentunya di Bengkel Hati. Kita akan lanjutkan lagi bincang-bincang kita tentang tema kita pada pagi hari ini yakni rezeki yang tertolak. Nih Ustadz. Iya. Ini kira-kira apa sih Ustadz yang menyebabkan rezeki itu menjadi tertolak? Biasanya ini kalau kita membicarakan tentang Islam loh ya, ini membicarakan tentang agama kita. Tapi agama lain boleh kok mendengarkan karena ini memang bisa untuk nanti semua orang. Karena rezeki itu semua mendapatkan. Semua akan mendapatkan, baik yang Muslim maupun yang belum, kan begitu ya. Yang Islam itu kan biasanya kan diceritakan apa sih yang bisa menjadikan rezeki itu tertolak. Umpamanya yang kelihatan tertolak itu kita mendoanya itu tapi belum dikabulin oleh Allah, itu biasanya seperti itu, jadi merasa tertolak. Jadi biasanya yang menjadikan rezeki itu belum sampai kepada kita itu biasanya dari amal soleh kita sendiri. Biasanya amal soleh itu banyak sekali, dari mulai berkata, dari mulai berpikir, dari mulai ikhtiarnya. Kemudian kalau kita Muslim, kemudian kita dalam menjalankan syariat Islam bagaimana. Karena yang dijelaskan salah satunya ada di dalam surat Az-Zariyat itu
tentang rizki, bagaimana Allah akan memberikan rizki itu ada dalam surat Az-Zariyat ayat 16 sampai 22. Memang di ayat yang 22 diceritakan wafis sama iriskukum wamatu adun. Dan di langit ada jalan rezekimu dan apa yang dijanjikan oleh Allah kepadamu. Jadi di langit itu ada jalan rezeki kita. Ada jalannya jelas. Nah, bagaimana cara jalan itu bisa kita dapatkan diceritakan di dalam surat yang 16. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya mereka di dunia selalu berbuat kebaikan. Nah, kebaikan itu apa? Nah, kebaikan ini berarti dari mulai cara bicara kita baik, kan gitu ya. Dari mulai kita berpikir baik, merencanakan sesuatu baik, ikhtiarnya baik ya. Itu kebaikan semuanya. Jadi tidak berpikir seseorang itu buruk aja. Kayak tadi antum cerita, wah aku ini dapat musibah, dapat suami yang kayak begini gitu. Nah itu tidak bersyukur dengan keadaan. Tapi kenapa kok ya dulu tuh mau kan gitu ya. Padahal anugerah juga Ustaz. Padahal anugerah yang sambil nyekikik ketawanya gitu maksudnya. Ini anugerah tapi senyum. Nah